Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanul muslimin jamaah rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pengajian malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita berkaitan dengan keberkahan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang selalu kita baca memohon berkahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad. Setiap salat kita memohon keberkahan itu. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jangan sampai ini hanya sekedar bacaan saja, tapi kita tidak bisa memanfaatkan keberkahan itu. Lalu bagaimana cara sahabat memperoleh keberkahan pada masa hidupnya, dan bagaimana para sahabat mencari dan memperoleh keberkahan setelah wafat Rasulullah hingga kita saat ini. Keberkahan itu bagaimana wujudnya dan bagaimana cara memperolehnya. Jadi bukan hanya sekedar bacaan di dalam salat atau potongan salawat yang kita selalu ucapkan. Memohon keberkahan itulah namanya tabarruk, bertabarruk, memohon berkah. Dan itu salah satu kemuliaan Rasulullah. Jadi bagian dari keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah, memiliki kekuatan berkah yang Allah berikan kepadanya. Beberapa riwayat yang akan kita angkat dalam masalah ini antara lain bahwa ketika terjadi perang Khaybar, Rasulullah mencari siapa gerangan yang akan memegang komando perang tersebut. Komando itu biasanya yang diamanatkan untuk membawa bendera ar-rayah. Jadi ketika terjadi perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari,
Sumber hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La u'tiyanna ar-rayata ghadan." Ini besok perang Khaybar. Saya akan memberikan bendera kepada seseorang yang tangannya sudah disiapkan oleh Allah. Ya, tangan yang memegang tongkat komando perang itu sudah disiapkan oleh Allah. Itu kata Rasulullah. Saya akan berikan bendera itu kepadanya. Ini hadis Sahih Bukhari. Ada lagi riwayat hadis yang lain bahwa yang pegang komando perang Khaybar itu adalah seseorang yang Allah dan Rasulnya paling cintai. Yuhibbu rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Nah, kemudian ketika pagi hari sudah siap semua pasukan, semuanya berharap mudah-mudahan dia ditunjuk memegang bendera itu. Semua pasukan itu siap. Begitu sahabat-sahabat Rasulullah yang mengikuti perang Khaybar ini siap lahir batin untuk mengikuti perang Khaybar. Ternyata setelah satu demi satu, falamma asbaha an-nas qadaw ala Rasulillah, kulluhum yarju ay ya'taha. Semuanya berharap semoga dia yang ditunjuk. Tapi Rasulullah berkata, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Rupanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu jatuh kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Lalu para sahabat yang lain menjawab bahwa ada masalah di matanya Ali, ya Rasulullah. Ada keluhan di matanya. Sakit mata beliau. Mungkin bicekam barangkali kalau kita orang Bugis. Ya, ada masalah di matanya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Sudah, kirim itu, bawa ke sini Ali, fa'tuni bihi." Jadi dibawalah Imam Ali dengan mata yang bengkak. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka matanya, yasuqu fi ainai. Jadi matanya tadi yang rapat itu, ya, berkah tangannya Rasulullah, dia buka itu mata, wada'alahu. Lalu Rasulullah mendoakan khusus. Seketika mata tadi yang tertutup rapat setelah Rasulullah doakan, fabari'a hatta ka'allam yakum bihi wajah. Itu mata tadi yang tertutup rapat, bengkak, seketika terbuka seperti tidak pernah mengalami penyakit. Itu berkah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada perang Khaybar itu Ali karramallahu wajhah ditunjuk oleh Rasulullah untuk membawa panji Islam, bendera Islam. Inilah salah satu kelebihan Rasulullah. Ada riwayat yang menyebutkan
Rasulullah itu mengambil air liurnya. Jadi biriqihi, dia ambil air liurnya baru dia usapkan di matanya. Ya tentu orang seperti ini orang khusus. Dari tubuh Rasulullah itu ada obat. Itulah namanya berkah, barakana. Ya, air liurnya Rasulullah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya kalau didatangi oleh orang tua yang membawa anaknya, Rasulullah memakan korma lalu kemudian menghaluskan dengan mulutnya, lalu kemudian dia berikan korma itu kepada anak kecil yang baru lahir. Itu selain karena di situ ada zat dalam korma itu yang bagus bagi tubuh seorang anak bayi untuk memprotek imun, mengimun anak itu dari berbagai penyakit. Tapi yang paling utama adalah berkah air liurnya Nabi kepada anak itu. Ya. Kita biasa dengarkan guru tak Ketua MUI Pak Prof Najamuddin sering menceritakan ketika kecil didatangi oleh guru Tambodale di rumahnya. Lalu kemudian guru Tambodale perintahkan untuk membuka semua mulutnya ini anak yang tiga ini. Ada di situ Pak K. Harisa almarhum, ada di situ Pak K. Bahar, Ketua MUI Makassar, ada di situ Ketua MUI yang sekarang Ketua MUI Sulsel, Prof. Naja. Suruh enggak kok. Ya, enggak. Baru guru tak ludai satu-satu. Untuk apa itu? Itulah berkah. Apalagi air liurnya Nabi. Jadi hanya dikasih begini saja air liurnya, kemudian disapu di matanya Imam Ali. Itu mata yang tadinya bengkak, rapat, tiba-tiba sembuh seperti tidak pernah kena penyakit. Nah, itulah berkahnya. Tapi hati-hati juga sekarang, jangan sampai ada yang mengaku bisa memberikan berkah, tapi ternyata dia sempajang. Nah, banyak juga begitu. Jadi mengaku wali tapi tidak sholat. Nah, itu bukan berkah, itu penyakit itu. Jangan sampai misalnya dia bilang ini air liurnya menjadi berkah, menjadi obat, tapi tidak jelas juga sembahyangnya, tidak jelas juga mengajinya, tiba-tiba mengaku bisa memberikan keberkahan. Wah, ini menyesatkan. Bisa-bisa infeksi mata tak kalau ada yang mau melakukan itu. Ada lagi yang luar biasa yang terjadi. Rasulullah mendoakan khusus itu Imam Ali karramallahu wajhah bidhihabil al-har wal barad anhu. Jadi Imam Ali itu tidak pernah memakai jaket, tidak perlu pakai jaket ketika musim dingin, dan tidak merasakan panas ketika musim panas. Jadi biar dia pakai baju wol, baju tebal di musim panas, dia tidak merasa gerah. Tapi kalau musim dingin, biar hanya satu lapis dia pakai, dia tidak merasakan kedinginan.
Kenapa? Karena sudah didoakan oleh Nabi. Fama kana Ali radhiyallahu yajidu ba'da dzalika harran wala baradan. Setelah Nabi doakan, sejak itu tidak pernah lagi Imam Ali merasakan kedinginan ketika musim dingin dan kepanasan ketika musim panas. Ya. Itu kalau panglima orang, Ali kan sering ditunjuk menjadi panglima. Dia fisiknya memang harus kuat. Kuat dengan panas, kuat dengan dingin. Jangan sampai dia menjadi panglima perang, panas, kepanasan, tidak tahan panas, dingin, tidak tahan dingin. Bagaimana caranya menghadapi musuh? Nah, dirinya saja sendiri dia tidak bisa kuasai. Nah, diberikan keistimewaan. Siapa yang memberikan keistimewaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi beberapa riwayat yang lain, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh beberapa sahabat yang lain. Misalnya ini ada sahabat yang datang kepada Rasulullah mengeluhkan penyakitnya. Utsman ibn Abil Asi radhiyallahu anhu. Utsman Abil Asi radhiyallahu anhu. Ini riwayat dikeluarkan oleh Imam Muslim. Syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam su'a hifdzi lil Quran. Sahabat Utsman ini pernah mengeluhkan hafalannya kepada Rasulullah. Kalau dia menghafal cepat lupa. Faqal, Nabi bilang, dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab udnu minni ya Utsman. Ini karena pengaruhnya setan. Ada nama setan khusus yang mengganggu hafalan. Jadi ada, kalau ada yang susah menghafal, cepat lupa, berarti ada setan bercokol. Nama setan itu khinzab. Yuqalu lahu khinzab. Ya, susah menghafal Al-Quran misalnya. Nabi bilang, udnu minni ya Utsman. Sini, dekat-dekat sini. Jadi Utsman dipanggil. Thumma wada'a yadahu ala sadri. Dia menceritakan bahwa tangan Rasulullah itu dia letakkan di dadanya. Jadi kata Utsman, tangannya Rasulullah dia letakkan di dadaku. Saya merasakan fawajadtu bardaha. Saya merasakan sesuatu yang sejuk. Ya. Fawajadtu bardaha. Saya merasakan itu. Nabi bilang, Nabi berdoa, ukhruj. Jadi tangannya Nabi. Ini kalau ini tadi kasusnya Imam Ali, itu apanya Nabi? Air liurnya Nabi. Ini tangannya Nabi. Dia kasih masuk di dadanya Utsman. Ya, lalu Utsman merasakan kesejukan, dingin tangan itu. Dia merasakan itu. Baina katifi.
Jadi merasakan di antara dua, ya, lengannya, ya, di dadanya lah. Lalu Nabi berkata, "Ukhrij ya syaitan min sadri Uthman." Keluar wahai engkau setan dari dadanya Utsman. Jadi Nabi pegang. Apa kata Utsman? "Fama sami'tu ba'da dzalika syai'an illa hafidh." Jangankan membaca, mendengar saja ayat-ayat, saya sudah langsung hafal itu ayat. Ya, bayangkan. Mendengar saja itu ayat, saya sudah bisa hafal. Apalagi kalau saya serius. Nah, ini berkahnya apa? Berkah tangannya Nabi, berkah doanya Nabi. Nabi menggunakan media badannya. Kan bisa saja Nabi tidak sentuh Utsman, cukup berdoa saja, keluarkan setan dari dadanya Utsman. Bisa. Tapi mau supaya lebih cepat prosesnya, berkah dari tubuhnya Nabi itu, dia sentuh dadanya Utsman dengan kulitnya, kulit tangannya Rasulullah. Lalu kemudian Utsman merasakan kesejukan, kedinginan dengan tangan itu. Lalu setelah itu kata Utsman, "Fama sami'tu ba'da dzalika syai'an illa hafidtu." Saya kalau mendengarkan ilmu, mendengarkan ayat, saya langsung hafal itu yang saya dengarkan. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ada lagi hadis seorang buta yang datang kepada Rasulullah. Apa keluhannya orang buta ini? An Uthman bin Hunayf anna a'ma qala ya Rasulullah ud'u Allah ay yakshifa li an basari. Tolong doakan saya, mintakan kepada Allah agar mata saya bisa melihat. Lalu kemudian Rasulullah berkata, "Fantaliq fatawadda thumma salli raka'atain." Silakan kau pergi berwudu, setelah itu kau salat 2 rakaat. Thumma qul, kemudian kau sendiri yang berdoa. Nabi ajarkan doanya, "Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyin Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika ay yakshifa an basari. Allahumma syaffi'hu fiyya." Qal faraja'a wa qad kashafa Allahu an basari. Ini doanya yang Nabi ajarkan kepada orang buta tadi. Setelah kau salat 2 rakaat, kau baca doa ini, "Ya Allah, inni as'aluka," saya mohon kepadamu dan saya menghadap kepadamu. Ini orang buta ini. "Saya menghadap kepadamu dan memohon kepadamu ya Allah dengan Nabi Muhammad yang rahmat. Wahai Muhammad, sungguhnya saya menghadap kepadamu untuk Tuhanmu, kepada Tuhanmu, agar Allah Tuhanmu menyembuhkan mata saya, membuka mata saya. Allahumma syaffi'hu fiyya. Allahumma syaffi'hu fiyya." Nabi langsung merespon, "Ya Allah, sembuhkan dia melalui saya." Ya, Allahumma syaffi'hu fiyya. Kalau tadi ini badannya Nabi, liurnya Nabi,
Yang kasus ketiga ini namanya Nabi. Ya, namanya Nabi. Jadi ini kita bisa pakai. Kan kita tidak bisa bersentuhan fisik. Tidak bisa lagi kita temukan air liurnya. Tidak bisa lagi kita temukan tangannya. Tidak bisa kita temukan rambutnya. Paling kalau kita pergi ke museum ada lagi rambutnya dilihat. Tapi kita tidak bisa sentuh. Nabi kasih contoh yang lain. Namanya, kau sebutkan namaku dalam doamu. Doanya seperti ini. Ketika orang ini sudah membaca, maka Allah menerima doanya Nabi. Allahumma syafi'ahu fiyya. Lalu orang ini berkata, faraja'a wa qad kashafallahu an basari. Ternyata Allah mengabulkan doanya dan matanya terbuka bisa melihat. Ini banyak sekali riwayat-riwayat seperti ini. Di dalam Sahih Bukhari banyak, dalam Muslim banyak, apalagi kitab-kitab hadis yang lain. Ada kitab Al-Hakim, Al-Mustadrak, ada Musnad Ahmad, ada Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, dan lain-lain. Semuanya disebutkan. Bagaimana dengan rambut Nabi? Ini juga hadisnya Imam Bukhari dan Muslim. Rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima anna sayyidana Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma halaqa sya'rahu fi hujjatil wada' amara al-hallaq Aba Talha al-Ansari bitaqsim sya'rihi asy-syarif baina as-sahabah. Fasara hadha ya'khudhu sya'ratan wal akharu sya'ratain wa hakadha. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, Sahihul Bukhari, Sahihu Muslim, bahwasanya Abul Qasim itu adalah gelaran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Qasim adalah Rasulullah. Ketika dia mencukur rambutnya di Hujjatul Wada. Ini menyebutkan haji terakhir, ini haji perpisahan. Kalau dilihat dari teksnya, Nabi hanya satu kali mencukur rambutnya, lalu setelah dia cukur, dia perintahkan tukang cukur yang bernama Abu Talha Al-Ansari. Jadi tukang cukurnya Nabi di Hujjatul Wada itu namanya Abu Talha Al-Ansari. Apa perintah Nabi? Ini rambutku kau bagi-bagi sama sahabat. Ya. Kau bagi-bagi ini rambut saya sama sahabat. Maka ada sahabat yang mendapatkan sehelai rambut. Ada juga yang 2 helai, ada juga yang 3 helai dan lain-lain. Dia bagi-bagi. Berapa helai rambutnya Nabi? Sekian sahabat. Jadi siapa yang dekat sama Abu Talha, itu yang dikasih. Ya tentu Abu Talha cari juga yang paling dekat dari dia. Dia bagi tuh rambut. Ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bagi kita orang Islam ini, sumber otentik setelah Al-Quran ya Bukhari dan Muslim. Fa fi Sahih Muslim, diriwayatkan dalam Sahih Muslim an Anas, ini Anas lagi, radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina fa atal jamrah faramaha thumma ata manzilahu bimina wa nahar thumma qala lil hallaq khudh wa asyara ila janibihi al-ayman thumma al-aysar thumma ja'ala yu'tihi an-nas. Jadi Rasulullah SAW ketika berada di Mina, sudah sampai di Mina, lalu kemudian melontar jamrah, kemudian kembali ke rumahnya, kembali ke tempatnya di Mina, dan sudah berkurban, ya, sudah menyembelih.
Kemudian ya tentu Rasulullah melaksanakan proses berikutnya, ya, yaitu mencukur, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada lil halaq, ambil yang bagian kanan. Kemudian setelah habis bagian kanan, ambil lagi bagian kiri. Tsumma ja'ala yutihin nas, ambil, jangan dibuang. Kemudian fawazza'ahu sya'ra wasya'rataini bainan nas. Ada yang mendapatkan 2 helai, ada yang mendapatkan sehelai di antara para sahabat. Ya, dan itu juga dilakukan oleh Abu Talha Al-Ansari. Imam Nawawi menjelaskan hadis ini. Inilah salah satu bentuk hadis min fawaidil hadits at-tabarruku bi sya'rihi sallallahu alaihi wasallam wa jawazu iqtinahi lit-tabarruk. Ini salah satu bukti bahwa Nabi mempersilahkan rambutnya itu, tidak mungkin tangannya Nabi dia potong baru kau ambilin tanganku, tidak mungkin kan? Ya, yang memungkinkan itu rambut atau kuku. Ya, rambut atau kuku, karena kuku itu bisa dipotong, rambut bisa dipotong. Nah, maka An-Nawawi berkata, salah satu pelajaran dari pembagian rambut dari Nabi itu adalah at-tabarruku bi sya'rihi. Sahabat itu diperkenankan untuk memohon berkah rambutnya Nabi. Barakahna gemekna nabita. Jadi bukan rambutnya yang memberikan, tapi berkahnya. Allah tetap Allah. Ya, Allah tetap Allah. Cuma wasilahnya barakat. Ya, Rasul barakatna. Jadi berkah itu bukan orang sembarangan. Pilihan Tuhan, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sahabat yang lain. An Anas radhiyallahu anhu qala. Ini ditemukan di dalam kitab Sahih Muslim juga. Kalau mau lihat babnya, Kitabul Fadail, babu qurbin Nabi minan nasi wa tabarrukihim bihi. Ada kitab tentang fadilah dekat dengan Nabi. Ya, fadilah dekat dengan Nabi dan memohon keberkahannya. Dijelaskan hadis itu begitu. Tabarrukus sahaba bi syi'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-karim wa ikramuhum iyyahu ayyaka minhu illa fi yadi rajul. Jadi ini menjadi perhatian Nabi. Kalau rambutnya jatuh tapi tidak ada yang amankan. Nah, coba bayangkan. Nabi jadikan satu perhatian. Jadi rambutnya Nabi itu diupayakan jatuh kepada orang yang dia cintai dari sahabatnya, orang yang dekat dari dia. Jadi tidak sembarangan juga berikan rambut itu kepada sahabat. Ini qurb. Kalau dalam bahasa hadis Bukhari Muslim ini babu qurbin Nabi, Kitabul Fadail, babu qurbin Nabi, orang yang dekat kepada Nabi. Bagaimana bukti kedekatan itu? Rasulullah memberikan rambutnya kepada orang-orang dekatnya. Kenapa ada sekarang rambut yang bisa dilihat di museum?
Ya kan? Ada itu, tidak mungkin palsu itu. Ya, tidak mungkin palsu. Ini bukti bahwa Nabi pernah membagi rambutnya, dan rambut itu turun temurun kepada sahabat, tabi'in dan seterusnya. Karena tidak mungkin ketika Nabi meninggal dicukur rambutnya baru dicuri atau diambil, tidak mungkin. Tidak berani orang ketika misalnya Nabi datang, orang pergi ambil satu-satu rambutnya, tidak mungkin. Preteli rambutnya, tidak. Yang bertahan rambut sampai hari ini itu adalah bekas sahabat yang pernah memegang rambut itu dan menjaga secara turun-temurun sampai kemudian ditemukan oleh penguasa bahwa ini rambutnya Nabi, dan itu dipertontonkan bahwa inilah rambutnya Nabi. Itu bukti. Ya, tidak mungkin rambut itu dicuri. Pasti Nabi memberikannya secara ikhlas. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa Nabi bagi-bagi rambutnya? Mau dimakan? Kan tidak. Mau diapa kalau begitu? Mau dijadikan pajangan? Tidak. Bukan untuk pajangan. Ini rasa barakakna gemekna nabita. Ya. Apakah ini model jahiliyah? Tentu Rasulullah hadir di tengah masyarakat untuk memberantas nilai-nilai jahiliyah yang merusak akidah. Itu tugasnya Nabi. Nah, apakah kalau Nabi memberikan rambutnya lalu di situ ada tabarruk, bisa membawa kepada jahiliyah? Itulah Nabi ajarkan akidah. Jadi Nabi ajarkan bukan rambutnya yang menyembuhkan, bukan. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih memprioritaskan doa-doa melalui orang yang dia paling cintai. Siapa yang Allah paling cintai? Siapa yang Allah paling cintai? Ya, Nabi Muhammad. Dan itulah sebabnya sampai sekarang tidak ada ulama yang memperdebatkan kenapa kalau kita berdoa kepada Allah kita awali dulu dengan menyebut namanya Nabi dengan membaca salawat, supaya Allah menjadikan perhatian doa itu. Itu secara umum. Tapi ada yang khusus. Kan ada juga jalur khusus. Yang mendapatkan jalur khusus itu yang punya akses. Apa itu aksesnya? Antara lain mungkin akses dengan doa-doa tertentu sebagaimana yang hanya diperoleh ulama-ulama tertentu. Antara lain misalnya dengan bagian-bagian yang dititipkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat tertentu untuk dijadikan sebagai sarana memohon berkah. Itu namanya akses khusus. Kalau yang umum ya kita ini umum. Kalau berdoa misalnya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassallallahu, itu umum itu. Tapi mungkin ada doa-doa khusus. Misalnya tadi ini contohnya orang buta tadi diajarkan doa khusus. Jadi untuk dia itu doa. Untungnya itu direkam oleh sahabat. Saya memohon kepadamu ya Allah dengan keberkahan nabimu agar engkau mengampuni dosa-dosa saya. Saya memohon kepadamu ya Allah dengan keberkahan nabimu agar engkau memberikan kemudahan dalam bisnis saya. Nah itu namanya doa khusus. Menyebut namanya Nabi dalam potongan doa kita, bukan hanya mengantar doa kita, tapi dalam potongan doa-doa kita itu menyebut nama orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak usah jauh-jauh, Pak.
kita ke presiden misalnya, kalau tidak ada nama yang kita bawa, dia tiba-tiba ke presiden. Saya ini temannya Puan Maharani misalnya. Ya, didengar nama itu, presiden bilang, "Oh, sini masuk ke sini." Bahaya kalau tidak kau itu, tidak di saya ini tetangganya Ibu Mega. Sini. Bahaya kalau tidak tiba-tiba ini, lapor nanti. Akan begitu. Menjual nama kepada orang. Ini juga menyebut namanya Nabi kepada yang mengatur alam. Dan orang yang paling dicintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya pernah ke Lebanon bersama Kanwil yang lama. Namanya Kanwil yang lama itu Pak Wahid Tahir. Ya, saya ke Lebanon bersama-sama beliau. Ketika di sana Pak Wahid Tahir ini sakit giginya. Luar biasa sakit giginya. Kebetulan kita berkunjung kepada salah satu ulama di sana yang punya riwayat sanad hadis secara bersanad. Ilmu hadisnya itu dia peroleh secara bersanad dari guru ke guru yang jelas sampai kepada Rasulullah. Bukan hanya hadis yang dia pelihara, ternyata dia punya potongan rambut Nabi begini, kecilnya kayak begini. Dia punya potongan rambut yang dia bungkus dalam gelas kaca kecil. Ya. Ketika Pak Wahid Tahir ini mengeluhkan penyakitnya, lama baru akhirnya dia masuk ke kamarnya mengambil potongan gelas itu. Dia bilang, "Kau pegang ini, kau berdoa kepada Allah, semoga rambut Nabi menjadi wasilah Allah sembuhkan penyakit." Dia pakai, ya, berkah naro, akhirnya Allah sembuhkan sakit giginya yang luar biasa itu. Ya. Siapa yang sembuhkan itu giginya? Bukan rambut. Salah orang kalau bilang rambutnya Nabi semua salah. Itu bisa rusak akidahnya memang. Tapi berkahnya rambut itu Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Nah, itulah Nabi membagi rambutnya bukan untuk dimakan, bukan untuk dipajang, bukan untuk dipajang, bukan untuk diapa, lalu untuk apa? Itulah bagian namanya dari at-tabarruk, ya, memohon keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi misalnya, ini terakhir ini. Beberapa riwayat sebelumnya ada seorang sahabat didatangi rumahnya oleh Rasulullah dan mempersiapkan tempat tidur. Ya, mungkin lagi musim panas waktu itu. Dia gelar kainnya dengan harapan mudah-mudahan banyak nanti keringatnya Nabi. Ya, banyak keringatnya Nabi yang keluar. Lalu setelah Nabi terbangun, ternyata betul banyak keringatnya Nabi yang keluar. Lalu keringat itu diperas oleh orang ini. Dia jadikan sebagai obat. Dia jadikan, bahkan dia minum. Nabi bilang, mau pakai itu? Mau jadikan obat Rasulullah? Nabi tidak tegur. Nabi lihat saja. Ya, kalau salah pasti Nabi tegur. Ya.
Ini ada di sini, banyak di sini seperti itu. Nah, itu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Bagaimana sekarang ini yang tidak lagi kita bertemu secara fisik? Nanti kita akan jelaskan pada pengajian berikut insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanul muslimin jamaah rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita berkaitan dengan keberkahan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang selalu kita baca memohon berkahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad. Setiap salat kita memohon keberkahan itu. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jangan sampai ini hanya sekedar bacaan saja, tapi kita tidak bisa memanfaatkan keberkahan itu. Lalu bagaimana cara sahabat memperoleh keberkahan pada masa hidupnya, dan bagaimana para sahabat mencari dan memperoleh keberkahan setelah wafat Rasulullah, hingga kita saat ini keberkahan itu bagaimana wujudnya dan bagaimana cara memperolehnya. Jadi bukan hanya sekedar bacaan di dalam salat atau potongan salawat yang kita selalu ucapkan. Memohon keberkahan itulah namanya tabarruk, bertabarruk, memohon berkah. Dan itu salah satu kemuliaan Rasulullah. Jadi bagian dari keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah, memiliki kekuatan berkah yang Allah berikan kepadanya. Beberapa riwayat yang akan kita angkat dalam masalah ini antara lain bahwa ketika terjadi perang Khaybar,
Rasulullah mencari siapa gerangan yang akan memegang komando perang tersebut. Komando itu biasanya yang diamanatkan untuk membawa bendera ar-raya. Jadi ketika terjadi perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Sumber hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La'u'tiyanna ar-rayata ghadan." Ini besok perang Khaybar. Saya akan memberikan bendera kepada seseorang yang tangannya sudah disiapkan oleh Allah. Ya, tangan yang memegang tongkat komando perang itu sudah disiapkan oleh Allah. Itu kata Rasulullah. Saya akan berikan bendera itu kepadanya. Ini hadis Sahih Bukhari. Ada lagi riwayat hadis yang lain bahwa yang pegang komando perang Khaybar itu adalah seseorang yang Allah dan Rasulnya paling cintai. Yuhibbu rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Nah, kemudian ketika pagi hari sudah siap semua pasukan, semuanya berharap mudah-mudahan dia yang ditunjuk memegang bendera itu. Semua pasukan itu siap. Begitu sahabat-sahabat Rasulullah yang mengikuti perang Khaybar ini siap lahir batin untuk mengikuti perang Khaybar. Ternyata setelah satu demi satu, falamma asbaha an-nas qadaw ala Rasulillah, kulluhum yarju ay ya'taha. Semuanya berharap semoga dia yang ditunjuk. Tapi Rasulullah berkata, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Rupanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu jatuh kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Lalu para sahabat yang lain menjawab bahwa ada masalah di matanya Ali, ya Rasulullah. Ada keluhan di matanya. Sakit mata beliau. Mungkin bicekam barangkali kalau kita orang Bugis. Ya, ada masalah di matanya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Sudah, kirim itu, bawa ke sini Ali, fa'tuni bihi." Jadi dibawa oleh Imam Ali dengan mata yang bengkak. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka matanya, yasuqu fi ainai. Jadi matanya tadi yang rapat itu, ya, berkah tangannya Rasulullah, dia buka itu mata, wada'alahu. Lalu Rasulullah mendoakan khusus. Seketika mata tadi yang tertutup rapat, setelah Rasulullah doakan,
fabari'a hatta ka'allam yakum bihi wajah. Itu mata tadi yang tertutup rapat, bengkak, seketika terbuka seperti tidak pernah mengalami penyakit. Itu berkah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada perang Khaybar itu Ali karramallahu wajhah ditunjuk oleh Rasulullah untuk membawa panji Islam, bendera Islam. Inilah salah satu kelebihan Rasulullah. Ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah itu mengambil air liurnya. Jadi biriqihi, dia ambil air liurnya baru dia usapkan di matanya. Ya tentu orang seperti ini orang khusus. Dari tubuh Rasulullah itu ada obat. Itulah namanya berkah, barakana. Ya, air liurnya Rasulullah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya kalau didatangi oleh orang tua yang membawa anaknya, Rasulullah memakan korma lalu kemudian menghaluskan dengan mulutnya, lalu kemudian dia berikan korma itu kepada anak kecil yang baru lahir. Itu selain karena di situ ada zat dalam korma itu yang bagus bagi tubuh seorang anak bayi untuk memprotek imun, mengimun anak itu dari berbagai penyakit. Tapi yang paling utama adalah berkah air liurnya Nabi kepada anak itu. Ya. Kita biasa dengarkan guru tak Ketua MUI Pak Prof Najamuddin sering menceritakan ketika kecil didatangi oleh guru Tambodale di rumahnya. Lalu kemudian guru Tambodale perintahkan untuk membuka semua mulutnya ini anak yang tiga ini. Ada di situ Pak K. Harisa almarhum, ada di situ Pak K. Bahar, Ketua MUI Makassar, ada di situ Ketua MUI yang sekarang Ketua MUI Sulsel, Prof. Najak. Suruh enggak kok. Ya, enggak. Baru guru tak ludai satu-satu. Untuk apa itu? Itulah berkah. Apalagi air liurnya Nabi. Jadi hanya dikasih begini saja air liurnya, kemudian disapu di matanya Imam Ali. Itu mata yang tadinya bengkak, rapat, tiba-tiba sembuh seperti tidak pernah kena penyakit. Nah, itulah berkahnya. Tapi hati-hati juga sekarang, jangan sampai ada yang mengaku bisa memberikan berkah, tapi ternyata dia sempajang. Nah, banyak juga begitu. Jadi mengaku wali tapi tidak sholat. Nah, itu bukan berkah, itu penyakit itu. Jangan sampai misalnya dia bilang ini air liurnya menjadi berkah, menjadi obat, tapi tidak jelas juga sembahyangnya, tidak jelas juga mengajinya, tiba-tiba mengaku bisa memberikan keberkahan. Wah, ini menyesatkan. Bisa-bisa infeksi mata tak kalau ada yang mau melakukan itu.
Ada lagi yang luar biasa yang terjadi. Rasulullah mendoakan khusus itu Imam Ali karramallahu wajhah bidhihabil al-har wal barad anhu. Jadi Imam Ali itu tidak pernah memakai jaket. Tidak perlu pakai jaket ketika musim dingin. Dan tidak merasakan panas ketika musim panas. Jadi biar dia pakai baju wol, baju tebal di musim panas, dia tidak merasa gerah. Tapi kalau musim dingin, biar hanya satu lapis dia pakai, dia tidak merasakan kedinginan. Kenapa? Karena sudah didoakan oleh Nabi. Fama kana Ali radhiyallahu yajidu ba'da dzalika harran wala baradan. Setelah Nabi doakan, sejak itu tidak pernah lagi Imam Ali merasakan kedinginan ketika musim dingin dan kepanasan ketika musim panas. Ya. Itu kalau panglima orang, Ali kan sering ditunjuk menjadi panglima. Dia fisiknya memang harus kuat. Kuat dengan panas, kuat dengan dingin. Jangan sampai dia menjadi panglima perang, panas, kepanasan, tidak tahan panas, dingin, tidak tahan dingin. Bagaimana caranya menghadapi musuh? Nah, dirinya saja sendiri dia tidak bisa kuasai. Nah, diberikan keistimewaan. Siapa yang memberikan keistimewaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi beberapa riwayat yang lain. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh beberapa sahabat yang lain. Misalnya ini ada sahabat yang datang kepada Rasulullah mengeluhkan penyakitnya. Utsman ibn Abil Asi radhiyallahu anhu. Utsman Abil Asi radhiyallahu anhu. Ini riwayat dikeluarkan oleh Imam Muslim. Syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam su'a hifdzi lil Quran. Sahabat Utsman ini pernah mengeluhkan hafalannya kepada Rasulullah. Kalau dia menghafal cepat lupa. Faqal, Nabi bilang, dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab udnu minni ya Utsman. Ini karena pengaruhnya setan. Ada nama setan khusus yang mengganggu hafalan. Jadi ada, kalau ada yang susah menghafal, cepat lupa, berarti ada setan bercokol. Nama setan itu khinzab. Yuqalu lahu khinzab. Ya, susah menghafal Al-Quran misalnya. Nabi bilang, udnu minni ya Utsman. Sini, dekat-dekat sini. Jadi Utsman dipanggil. Thumma wada'a yadahu ala sadri. Dia menceritakan bahwa tangan Rasulullah itu dia letakkan di dadanya. Jadi kata Utsman, tangannya Rasulullah dia letakkan di dadaku. Saya merasakan fawajadtu bardaha. Saya merasakan
sesuatu yang sejuk. Ya. Fawajadtu bardaha. Saya merasakan itu. Nabi bilang, Nabi berdoa, ukhruj. Jadi tangannya Nabi. Ini kalau ini tadi kasusnya Imam Ali, itu apanya Nabi? Air liurnya Nabi. Ini tangannya Nabi. Dia kasih masuk di dadanya Utsman. Ya, lalu Utsman merasakan kesejukan, dingin tangan itu. Dia merasakan itu. Baina katifi. Jadi merasakan di antara dua, ya, lengannya, ya, di dadanya lah. Lalu Nabi berkata, ukhruj ya syaitan min sadri Utsman. Keluar wahai engkau setan dari dadanya Utsman. Jadi Nabi pegang. Apa kata Utsman? Fama sami'tu ba'da dzalika syai'an illa hafidh. Jangankan membaca, mendengar saja ayat-ayat, saya sudah langsung hafal itu ayat. Ya, bayangkan. Mendengar saja itu ayat, saya sudah bisa hafal. Apalagi kalau saya serius. Nah, ini berkahnya apa? Berkah tangannya Nabi, berkah doanya Nabi. Nabi menggunakan media badannya. Kan bisa saja Nabi tidak sentuh Utsman, cukup berdoa saja, keluarkan setan dari dadanya Utsman. Bisa. Tapi mau supaya lebih cepat prosesnya, berkah dari tubuhnya Nabi itu, dia sentuh dadanya Utsman dengan kulitnya, kulit tangannya Rasulullah. Lalu kemudian Utsman merasakan kesejukan, kedinginan dengan tangan itu. Lalu setelah itu kata Utsman, fama sami'tu ba'da dzalika syai'an illa hafidtu. Saya kalau mendengarkan ilmu, mendengarkan ayat, saya langsung hafal itu yang saya dengarkan. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ada lagi hadis seorang buta yang datang kepada Rasulullah. Apa keluhannya orang buta ini? An Utsman bin Hunayf anna a'ma qala ya Rasulullah ud'u Allah ay yakshifa li an basari. Tolong doakan saya, mintakan kepada Allah agar mata saya bisa melihat. Lalu kemudian Rasulullah berkata, fantaliq fatawadda thumma salli raka'atain. Silakan kau pergi berwudu, setelah itu kau salat 2 rakaat. Thumma qul, kemudian kau sendiri yang berdoa. Nabi ajarkan doanya, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyin Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika ay yakshifa an basari. Allahumma syafi'hu fiyya. Qal faraja'a wa qad kashafa Allahu an basari. Ini doanya yang Nabi ajarkan kepada orang buta tadi. Setelah kau salat 2 rakaat, kau baca doa ini, ya Allah, inni as'aluka, saya mohon kepadamu dan saya menghadap kepadamu. Ini saya menghadap kepadamu dan memohon kepadamu ya Allah, dengan Nabi Muhammad yang rahmat,
wahai Muhammad, sungguhnya saya menghadap kepadamu untuk Tuhanmu, kepada Tuhanmu, agar Allah Tuhanmu menyembuhkan mata saya, membuka mata saya. Allahumma syafi'hu fiyya, Allahumma syafi'hu fiyya. Nabi langsung merespon, ya Allah, sembuhkan dia melalui saya. Ya, Allahumma syafi'hu fiyya. Kalau tadi ini badannya Nabi, liurnya Nabi, yang kasus ketiga ini namanya Nabi. Ya, namanya Nabi. Jadi ini kita bisa pakai. Kan kita tidak bisa bersentuhan fisik. Tidak bisa lagi kita temukan air liurnya. Tidak bisa lagi kita temukan tangannya. Tidak bisa kita temukan rambutnya. Paling kalau kita pergi ke museum ada lagi rambutnya dilihat. Tapi kita tidak bisa sentuh. Nah, Nabi kasih contoh yang lain. Namanya, kau sebutkan namaku dalam doamu. Doanya seperti ini. Ketika orang ini sudah membaca, maka Allah menerima doanya Nabi. Allahumma syafi'ahu fiyya. Lalu orang ini berkata, faraja'a wa qad kashafallahu an basari. Ternyata Allah mengabulkan doanya dan matanya terbuka, bisa melihat. Ini banyak sekali riwayat-riwayat seperti ini. Di dalam Sahih Bukhari banyak, dalam Muslim banyak, apalagi kitab-kitab hadis yang lain. Ada kitab Al-Hakim, Al-Mustadrak, ada Musnad Ahmad, ada Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, dan lain-lain. Semuanya disebutkan. Bagaimana dengan rambut Nabi? Ini juga hadisnya Imam Bukhari dan Muslim. Rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima anna sayyidana Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma halaqa sya'rahu fi hujjatil wada' amara al-hallaq Aba Talha al-Ansari bitaqsim sya'rihi asy-syarif baina as-sahabah. Fasara hadha ya'khudhu sya'ratan wal akharu sya'ratain wa hakadha. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, Sahihul Bukhari, Sahihu Muslim, bahwasanya Abul Qasim itu adalah gelaran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Qasim adalah Rasulullah. Ketika dia mencukur rambutnya di Hujjatul Wada. Nah, ini menyebutkan haji terakhir, ini haji perpisahan. Kalau dilihat dari teksnya, Nabi hanya satu kali mencukur rambutnya. Lalu setelah dia cukur, dia perintahkan tukang cukur yang bernama Abu Talha al-Ansari. Jadi tukang cukurnya Nabi di Hujjatul Wada itu namanya Abu Talha al-Ansari. Apa perintah Nabi? Ini rambutku kau bagi-bagi sama sahabat. Ya, kau bagi-bagi ini rambut saya sama sahabat. Maka ada sahabat yang mendapatkan sehelai rambut, ada juga yang 2 helai, ada juga yang 3 helai dan lain-lain. Dia bagi-bagi berapa helai rambutnya Nabi, sekian sahabat. Jadi siapa yang dekat sama Abu Talha, itu yang dikasih. Ya tentu Abu Talha cari juga yang paling dekat dari dia. Nah dia bagi tuh rambut. Ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bagi kita orang Islam ini, sumber otentik setelah Al-Quran ya Bukhari dan Muslim.
Fa fi sahih Muslim, diriwayatkan dalam sahih Muslim, an Anas, ini Anas lagi, radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina fa atal jamrah faramaha thumma ata manzilahu bimina wa nahar thumma qala lil hallaq khudh wa asyara ila janibihi al-ayman thumma al-aysar thumma ja'ala yu'tihi an-nas. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mina, sudah sampai di Mina, lalu kemudian melontar jamrah, kemudian kembali ke rumahnya, kembali ke tempatnya di Mina, dan sudah berkurban, ya, sudah menyembelih. Kemudian ya tentu Rasulullah melaksanakan proses berikutnya, ya, yaitu mencukur, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada lil hallaq, ambil yang bagian kanan. Kemudian setelah habis bagian kanan, ambil lagi bagian kiri. Tsumma ja'ala yutihin nas, ambil, jangan dibuang. Kemudian fawazza'ahu sya'ra wasya'rataini bainan nas. Ada yang mendapatkan 2 helai, ada yang mendapatkan sehelai di antara para sahabat. Ya, dan itu juga dilakukan oleh Abu Talha Al-Ansari. Imam Nawawi menjelaskan hadis ini. Inilah salah satu bentuk hadis min fawaidil hadits at-tabarruku bi sya'rihi sallallahu alaihi wasallam wa jawazu iqtinahi lit-tabarruk. Ini salah satu bukti bahwa Nabi mempersilahkan rambutnya itu, tidak mungkin tangannya Nabi dia potong baru kau ambilin tanganku, tidak mungkin kan? Ya, yang memungkinkan itu rambut atau kuku, ya, rambut atau kuku, karena kuku itu bisa dipotong, rambut bisa dipotong. Nah, maka An-Nawawi berkata, salah satu pelajaran dari pembagian rambut dari Nabi itu adalah at-tabarruku bi sya'rihi. Sahabat itu diperkenankan untuk memohon berkah rambutnya Nabi. Barakahna gemekna nabita. Jadi bukan rambutnya yang memberikan, tapi berkahnya. Allah tetap Allah. Ya, Allah tetap Allah. Cuma wasilahnya barakat. Ya, Rasul barakatna. Jadi berkah itu bukan orang sembarangan. Pilihan Tuhan, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sahabat yang lain. An Anas radhiyallahu anhu qala. Ini ditemukan di dalam kitab Sahih Muslim juga. Kalau mau lihat babnya, Kitabul Fadail, babu qurbin Nabi minan nasi wa tabarrukihim bihi. Ada kitab tentang fadilah dekat dengan Nabi. Ya, fadilah dekat dengan Nabi dan memohon keberkahannya. Dijelaskan hadis itu begitu. Tabarrukus sahaba bi syi'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-karim wa ikramuhum iyyahu ayyaqa minhu illa fi yadi rajul. Jadi ini menjadi perhatian Nabi. Kalau rambutnya jatuh tapi tidak ada yang amankan. Nah, coba bayangkan, Nabi jadikan satu perhatian. Jadi rambutnya Nabi itu
diupayakan jatuh kepada orang yang dia cintai dari sahabatnya, orang yang dekat dari dia. Jadi tidak sembarang juga berikan rambut itu kepada sahabat. Ini qurb. Kalau dalam bahasa hadis Bukhari Muslim ini babu qurbin nabi, kitabul fadail, babu qurbin nabi, orang yang dekat kepada nabi. Bagaimana bukti kedekatan itu? Rasulullah memberikan rambutnya kepada orang-orang dekatnya. Kenapa ada sekarang rambut yang bisa dilihat di museum? Ya kan? Ada itu, tidak mungkin palsu itu. Ya, tidak mungkin palsu. Ini bukti bahwa Nabi pernah membagi rambutnya, dan rambut itu turun-temurun kepada sahabat, tabi'in dan seterusnya. Karena tidak mungkin ketika Nabi meninggal dicukur rambutnya baru dicuri atau diambil, tidak mungkin. Tidak berani orang ketika misalnya Nabi datang, orang pergi ambil satu-satu rambutnya, tidak mungkin. Preteli rambutnya, tidak. Yang bertahan rambut sampai hari ini itu adalah bekas sahabat yang pernah memegang rambut itu dan menjaga secara turun-temurun sampai kemudian ditemukan oleh penguasa bahwa ini rambutnya Nabi, dan itu dipertontonkan bahwa inilah rambutnya Nabi. Itu bukti. Ya, tidak mungkin rambut itu dicuri. Pasti Nabi memberikannya secara ikhlas. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa Nabi bagi-bagi rambutnya? Mau dimakan? Kan tidak. Mau diapa kalau begitu? Mau dijadikan pajangan? Tidak. Bukan untuk pajangan. Ini rasa barakakna gemekna nabita. Ya. Apakah ini model jahiliyah? Tentu Rasulullah hadir di tengah masyarakat untuk memberantas nilai-nilai jahiliyah yang merusak akidah. Itu tugasnya Nabi. Nah, apakah kalau Nabi memberikan rambutnya lalu di situ ada tabarruk, bisa membawa kepada jahiliyah? Itulah Nabi ajarkan akidah. Jadi Nabi ajarkan bukan rambutnya yang menyembuhkan, bukan. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih memprioritaskan doa-doa melalui orang yang dia paling cintai. Siapa yang Allah paling cintai? Siapa yang Allah paling cintai? Nabi Muhammad. Dan itulah sebabnya sampai sekarang tidak ada ulama yang memperdebatkan kenapa kalau kita berdoa kepada Allah kita awali dulu dengan menyebut namanya Nabi dengan membaca salawat, supaya Allah menjadikan perhatian doa itu. Itu secara umum. Tapi ada yang khusus. Kan ada juga jalur khusus. Yang mendapatkan jalur khusus itu yang punya akses. Apa itu aksesnya? Antara lain mungkin akses dengan doa-doa tertentu sebagaimana yang hanya diperoleh ulama-ulama tertentu. Antara lain misalnya dengan bagian-bagian yang dititipkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat tertentu untuk dijadikan sebagai sarana memohon berkah. Itu namanya akses khusus. Kalau yang umum ya kita ini umum. Kalau berdoa misalnya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassallallahu, itu umum itu. Tapi mungkin ada doa-doa khusus. Misalnya tadi ini contohnya orang buta tadi diajarkan doa khusus. Jadi untuk dia itu doa.
Untungnya itu direkam oleh sahabat. Saya memohon kepadamu, ya Allah, dengan keberkahan nabimu, agar engkau mengampuni dosa-dosa saya. Saya memohon kepadamu ya Allah, dengan keberkahan nabimu, agar engkau memberikan kemudahan dalam bisnis saya. Nah itu namanya doa khusus. Menyebut namanya Nabi dalam potongan doa kita, bukan hanya mengantar doa kita, tapi dalam potongan doa-doa kita itu menyebut nama orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak usah jauh-jauh, Pak. Kita ke presiden misalnya. Kalau tidak ada nama yang kita bawa, dia tiba-tiba ke presiden. Saya ini temannya Puan Maharani misalnya. Ya, didengar nama itu, presiden bilang, "Oh, sini masuk ke sini." Bahaya kalau tidak kau itu. Tidak di saya ini tetangganya Ibu Mega. Sini. Bahaya kalau tidak dibati-batin. Nah, lapor nanti. Akan begitu. Menyebut, menjual nama kepada orang. Nah, ini juga menyebut namanya Nabi kepada yang mengatur alam. Dan orang yang paling dicintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya pernah ke Lebanon bersama Kanwil yang lama. Namanya Kanwil yang lama itu Pak Wahid Tahir. Ya, saya ke Lebanon bersama-sama beliau. Ketika di sana Pak Wahid Tahir ini sakit giginya. Luar biasa sakit giginya. Kebetulan kita berkunjung kepada salah satu ulama di sana yang punya riwayat sanad hadis secara bersanad. Ilmu hadisnya itu dia peroleh secara bersanad dari guru ke guru yang jelas sampai kepada Rasulullah. Bukan hanya hadis yang dia pelihara. Ternyata dia punya potongan rambut Nabi begini, kecilnya kayak begini. Dia punya potongan rambut yang dia bungkus dalam gelas kaca. Gelas kaca kecil. Ya. Ketika Pak Wahid Tahir ini mengeluhkan penyakitnya, lama baru akhirnya dia masuk ke kamarnya mengambil potongan gelas itu. Dia bilang, "Kau pegang ini, kau berdoa kepada Allah, semoga rambut Nabi menjadi wasilah Allah sembuhkan penyakit." Dia pakai, ya, berkah, barakah naro, akhirnya Allah sembuhkan sakit giginya yang luar biasa itu. Ya. Siapa yang sembuhkan itu giginya? Bukan rambut. Bukan rambut. Salah orang kalau bilang rambutnya Nabi SAW, salah. Itu bisa rusak akidahnya memang. Tapi berkahnya rambut itu Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Nah, itulah Nabi membagi rambutnya bukan untuk dimakan, bukan untuk dipajang, bukan untuk, kalau bukan untuk dipajang, bukan untuk diapa, lalu untuk apa? Itulah bagian namanya dari at-tabarruk, ya, memohon keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi misalnya, nah ini terakhir ini. Beberapa riwayat sebelumnya ada seorang sahabat didatangi rumahnya oleh Rasulullah
dan mempersiapkan tempat tidur. Ya, mungkin lagi musim panas waktu itu. Dia gelar kainnya dengan harapan mudah-mudahan banyak nanti keringatnya Nabi. Ya, banyak keringatnya Nabi yang keluar. Lalu setelah Nabi terbangun, ternyata betul banyak keringatnya Nabi yang keluar. Lalu keringat itu diperas oleh orang ini. Dia jadikan sebagai obat. Dia jadikan, bahkan dia minum. Nabi bilang, mau pakai itu? Mau jadikan obat ya Rasulullah? Nabi tidak tegur. Nabi lihat saja. Ya kalau salah pasti Nabi tegur. Ya. Ini ada di sini, banyak di sini seperti itu. Nah, itu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Bagaimana sekarang ini yang tidak lagi kita bertemu secara fisik? Nanti kita akan jelaskan pada pengajian berikut insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sajma'in, amma ba'du. Ikhwanul muslimin jamaah rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pengajian malam hari ini. Kita akan melanjutkan pengajian kita berkaitan dengan keberkahan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang selalu kita baca memohon berkahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad. Setiap salat kita memohon keberkahan itu. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jangan sampai ini hanya sekedar bacaan saja, tapi kita tidak bisa memanfaatkan keberkahan itu. Lalu bagaimana cara sahabat memperoleh keberkahan pada masa hidupnya, dan bagaimana para sahabat mencari dan memperoleh keberkahan setelah wafat Rasulullah hingga kita saat ini. Keberkahan itu bagaimana wujudnya dan bagaimana cara memperolehnya. Jadi bukan hanya sekedar bacaan di dalam salat atau potongan salawat yang kita selalu ucapkan. Memohon keberkahan itulah namanya tabarruk, bertabarruk.